Shalom, kali ini channel Solidio Gloria mau membahas tentang tindakan-tindakan Allah di Perjanjian Lama yang dianggap kejam oleh beberapa orang. Sebelum kita mulai, saudara bisa mendukung pelayanan kami ini dengan mengklik like dan subscribe sehingga channel kami ini bisa lebih menjangkau banyak orang ke depannya. Oke, sekarang kita lanjut membahas masalah ini. Ada beberapa kejadian di dalam Perjanjian Lama yang membuat Allah dipandang kejam, seperti saat Allah memusnahkan hampir semua orang dengan mendatangkan air bah, atau saat Allah memerintahkan bangsa Israel membunuh semua bangsa di dalam tanah Kanaan, supaya bangsa Israel bisa merebut tanah itu. Satu hal yang salah dipahami di sini adalah, kehidupan manusia adalah sepenuhnya hak Allah. Setiap hari ada sekitar 150.000 orang yang mati di dunia ini. Apakah itu kekejaman Allah? Saat manusia berdosa, manusia jatuh ke dalam hukuman mati. Namun Allah berpanjang sabar untuk rencananya menyelamatkan manusia. Rencana penyelamatan inilah satu-satunya alasan sehingga kita masih ada di dunia saat ini. Jika Allah tidak berencana menyelamatkan manusia, maka pasti langsung saja Adam dan Hawa dibinasakan di neraka dan kisahnya tamat di situ. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar, sehingga Allah membiarkan manusia selama 1000 tahun pertama hidup menurut kemauannya masing-masing, untuk memperlihatkan bagaimana kefasikan itu sangat menular. Begitu menularnya, sehingga pada akhirnya hanya ada satu keluarga saja yang tersisa. Jika Allah tidak memusnahkan yang lainnya, maka tidak akan ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Setelah peristiwa air bah, Allah merencanakan sebuah bangsa yang akan dipilihnya secara khusus, sebuah bangsa yang akan dipandunya dengan firman dan hukumnya. Allah tidak akan membiarkan kefasikan menulari bangsa ini. Demikian sehingga Allah akan menyingkirkan semua bangsa fasik yang ada di sekitar bangsa perjanjiannya ini. Dan jika ada di antara bangsa perjanjiannya ini yang hidup secara fasik, maka orang itu akan dikeluarkan dari bangsa tersebut. Jika Allah tidak melakukan ini, maka kejadian yang terjadi pada masa Nuh akan terulang lagi dan lagi. Bangsa pertama yang dimusnahkan Allah, tepat setelah Allah menyatakan perjanjiannya akan mulai digenapi dengan kelahiran Ishak, adalah bangsa Sodom dan Gomora. Sudah lama bangsa ini dituliskan sebagai bangsa yang fasik, namun tepat saat perjanjiannya akan dipenuhi, barulah Allah memusnahkan bangsa ini. Begitu juga dengan semua bangsa di tanah Kanaan. Allah memerintahkan semuanya untuk dihabisi. Apakah itu kejam? Mungkin pikiran bangsa Israel sama dengan pikiran manusia pada umumnya. Demikian sehingga mereka tidak menaati Allah pada saat itu. Mereka menyisakan bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Sebagai akibatnya, bangsa Israel memasuki peperangan yang tidak berkesudahan. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala, sehingga Allah meninggalkan mereka dan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa fasik tersebut. Lalu Allah membangkitkan hakim bagi mereka dan bangsa Israel kembali berjaya. Namun begitu hakimnya wafat, mereka kembali menyembah berhala dan kembali ditindas lagi. Lalu Allah membangkitkan lagi hakim yang lainnya, dan begitu seterusnya. Mungkin jumlah manusia yang harus mati akan lebih sedikit jika pada saat itu bangsa Israel menumpas habis bangsa penyembah berhala. Namun karena ketidaktaatan mereka, justru semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan sebagai akibat dari peperangan yang berkepanjangan. Jadi sebagai manusia, kita harus mengingat bahwa kehidupan manusia adalah hak Allah sepenuhnya. Setiap tarikan nafas yang kita rasakan saat ini adalah bagian dari panjang sabarnya Allah. Jangan sampai kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang menghadang rencana Allah. Jika itu yang terjadi, maka hukuman yang menyusul kemudian adalah sesuatu yang sudah sepatutnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda melihat bagaimana panjang sabarnya Allah dan bagaimana Dia benar-benar menunggu sampai batas yang sangat vital untuk rencananya. Kejahatan manusialah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam penderitaan. Sampai di sini dulu penjelasan kami untuk permasalahan ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Salam Solidio Gloria.